Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Mirista dari Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai dan sikap yang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Sekarang mari kita bahas dulu apa itu nilai dan juga apa itu sikap. Nilai secara umum adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan atau bertindak sesuai dengan objek yang dihadapi. Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Mari kita bahas mengenai jenis-jenis nilai. Nilai yang pertama yaitu ada nilai material. Nilai material adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan fisiknya, misalnya seperti makan, mandi, ataupun minum. Nah, selanjutnya itu nilai vital. Nilai vital mengacu pada manfaat bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memilih pola makan yang mengurangi gula karena memiliki penyakit diabetes. Selanjutnya itu nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah kegiatan yang dapat dirasakan oleh batin atau dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, di dalam nilai kerohanian ini ada 4 kategori, yaitu nilai kebenaran, keindahan, moral, dan religius. Sekarang kita bahas mengenai teori pembentukan sikap. Idealnya, sikap dibentuk dari pengalaman seseorang yang akan berfungsi sebagai penuntun untuk perilakunya di masa datang. Nah, para peneliti telah mengidentifikasikan 3 jenis pendekatan dalam memahami pembentukan sikap manusia, yaitu pendekatan belajar, pendekatan konsistensi kognitif, dan pendekatan motivasional. Mari sekarang kita bahas mengenai pendekatan belajar atau yang biasa disebut dengan learning approach, yaitu sikap biasanya terbentuk lewat proses pembelajaran, suatu proses di mana pengalaman dan praktik menghasilkan perilaku yang relatif sama atau tetap. Proses pembelajaran ini secara umum diidentifikasikan dalam pembentukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu asosiasi. Asosiasi mengacu pada proses menghubungkan pengalaman-pengalaman yang amat dekat dari segi waktu, ruang, ataupun keadaan. Yang kedua yaitu ada peneguhan, yaitu sikap dapat dipelajari dari pengalaman pribadi karena ada konsekuensi tertentu yang bisa diambil dari sana. Nah, yang ketiga yaitu ada belajar sosial. Bentuk pendekatan belajar sosial ini yang paling umum berhubungan pada proses pengamatan terhadap konsekuensi dan perilaku orang lain. Selanjutnya itu pendekatan konsistensi kognitif. Teori-teori konsistensi kognitif berpangkal pada sebuah proposisi umum, yaitu bahwa kognisi atau yang disebut dengan pengetahuan atau kesadaran yang tidak sesuai dengan kognisi-kognisi lainnya sehingga menimbulkan keadaan psikologik yang tidak menyenangkan, dan keadaan ini mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapainya konsistensi dari kognisi-kognisi tersebut sehingga menimbulkan rasa senang. Nah, yang ketiga itu pendekatan motivasional. Pendekatan motivasional disebut juga dengan pendekatan intensif, mengasumsikan bahwa individu menilai untung rugi dalam membuat respon tertentu, termasuk memelihara dan mengekspresikan sikap tertentu. Terus, apa sih hubungan sikap dan perilaku sikap dan nilai ini dengan perilaku di dalam organisasi? Nah, dalam dunia kerja ataupun dunia organisasi, nah, perilaku ataupun sikap yang harus dipertimbangkan oleh individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada keterlibatan tugas dan kerja. Sikap-sikap yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan. Keterlibatan diperlukan sebagai variabel psikologis dari sebuah sikap. Yang kedua yaitu komitmen organisasi. Didefinisikan sebagai organisasi seseorang terhadap organisasi dalam arti kesetiaan, identifikasi dan keterlibatan.
Yang ketiga ada sikap dan konsistensi. Manusia itu sebisa-bisanya konsisten dengan sikap-sikapnya dan konsisten antara sikap dan perilakunya. Dan yang terakhir adalah teori disonansi kognitif, yaitu adanya ketidaksesuaian antara dua atau lebih sikap seseorang atau adanya ketidaksesuaian antara perilaku dengan sikapnya. Nah, sekian penjabaran dari saya, terlebih dan terkurangnya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan sebagai juga pemenuhan nilai bagi mata kuliah perilaku organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.